Ayo teman-teman, follow akun TikTok dan subscribe channel YouTube Masjid Besar Baitul Mutakin Sampang Cilacap. Semoga kamu rezekinya makin lancar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati para kiai, para imam serta seluruh takmir Masjid Baitul Mutakin Sampang, yang kami hormati pula seluruh jamaah Masjid Baitul Mutakin Sampang serta seluruh pemirsa di channel ini, semuanya saja rahimakumullah. Allahumma amin. Marilah kita memulai istighosah malam hari ini dengan mengaji terlebih dahulu. Mudah-mudahan majelis ilmu dan majelis zikir kita ini benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, kemarin kitab Safinah sudah hatam. Ini kita mengaji kitab yang lain lagi, yaitu Nurul Ahlil Yakin. Kitab apa Bu? Nurul Ahlil Yakin. Ini kitab mengenai tata cara kita untuk bisa mencintai baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tepat, dengan sesuai yang yang Allah kehendaki. Jadi kadang-kadang ada orang merasa mencintai, tapi ternyata sananya tidak merasa dicintai. Jadinya bertepuk sebelah tangan. Nah, ini yang bahaya. Kita sebagai umatnya merasa mencintai, ternyata Nabi kita tidak merasa dicintai oleh kita. Umpamanya begini, untuk gambaran umum, ada orang sholawatan saya mboten tapi ternyata mangkate boncengan lanang wedon pacaran. Mriko ngobrol tok malah pacaran. Judulnya sholawatan, jebule malah pacaran. Kinten-kinten jeung Nabi remen boten. Nah, itu yang dimaksud cinta yang tidak sesuai dengan bahasa cinta.
Nah, di kitab ini ditunjukkan pula kisah-kisah para sahabat yang kecintaannya itu diterima oleh Nabi. Nabi merasa sahabat tersebut mencintai dari hati, sehingga Nabi itu mendoakan yang baik-baik. Contoh lagi, ada sahabat namanya Sa'labah. Sahabat padahal, tapi karena kecintaan terhadap duniawi itu lebih tinggi dibanding kecintaannya kepada Nabi, maka akhirnya menjadi su'ul khotimah atau buruk di akhirnya. Sa'labah ini rela menukarkan kecintaan yang membersamai Nabi setiap hari ditukar dengan harta benda, dengan cara memohon kepada Nabi untuk didoakan menjadi orang kaya. Oleh Nabi sudah dinasihati, nggak usah Sa'labah. Sa'labahnya memaksakan terus sampai diulangi 3 kali. Tolonglah Nabi, mohonkan, mintakan kepada Allah biar saya menjadi orang kaya. Nggak usah Sa'labah, tolonglah Nabi. Nah, itu mengindikasikan bahwa si Sa'labah ini lebih ingin diberi hal-hal yang duniawi, mengalahkan kebersamaannya dengan nabinya. Akhirnya dengan terpaksa Nabi mendoakan, ya Allah, jadikan Sa'labah ini orang kaya. Betul, tidak lama setelah itu Sa'labah kemudian mempunyai kambing yang terus beranak pinak, sampai dikisahkan itu memenuhi seluruh kota saking banyaknya. Akhirnya kewalahan, sholatnya keteteran, kadang sholat kadang enggak. Pertamanya kadang enggak jamaah, sholat di rumah. Berikutnya kadang di rumah juga enggak sholat. Kemudian waktunya zakat, pertama memberikan zakat, setelah semakin banyak zakatnya tambah banyak pula, muncul sifat pelitnya yang akhirnya mengatakan, ini sih sama dengan tarikan pajak. Zakat itu dikatakan tarikan pajak, padahal pajak waktu itu adalah orang kafir bila ingin hidupnya aman membayar jizyah atau pajak kepada kaum muslimin. Nah, Sa'labah mengatakan zakat yang ditetapkan oleh Nabi itu seperti hanya pungli, pungutan liar. Nah, kalimat inilah yang kelak di akhirat akan diputar lagi oleh Allah. Banget bededege Allah teng Sa'labah. Kurang ajar iki ngomong nabi aku tukang pungli ya. Nih ya, contoh ya. Ini bahwa cinta kita kepada Nabi sudah betul apa belum? Nanti kita kaji bersama ya. Mudah-mudahan sudah sesuai. Nanti kita samakan pelan-pelan dengan para sahabat yang begitu mencintainya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pembukaannya kitab fa innallaha iftarada 'alal ibad ta'atan nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatahu wa tauqirahu wal qiyama bi huquqih. Bahwasanya Allah itu memfardukan, mewajibkan kepada hamba-hambanya untuk taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wajib pula mencintainya dan wajib pula memuliakannya.
serta mengikuti apa yang diperintahkan olehnya. Ini jadi wajib hukumnya. Faqamal muslimuna bi adaima iftaradahullahu alaihim min mahabbatihi mahabbati nabiyhi wa tauqirihi wa ikramihi wa birrihi wa itba'ihi wa ta'atihi haqqa qiyam. Lalu kaum muslimin melaksanakan perintah Allah itu yang berupa mencintai nabinya, memuliakannya, mengikutinya dan taat kepadanya dengan sebaik-baik taat. Wa dhahara min hubbihim li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma ja'alahum yufidunahu bi kulli azizin wa hulin. Kemudian kaum muslimin itu, ini yang dimaksud adalah para sahabat ya. Para sahabat itu kemudian menjadikan kecintaan kepada nabinya itu sebagai harga yang mahal ya, sangat dijunjung tinggi ya. Hatta ba'u anfusahum wa amwalahum li rabbil alamin, sampai-sampai mau mengorbankan jiwa raganya serta harta bendanya. Ini saking cintanya kepada Kanjeng Nabi ya. Harta bendanya pun diserahkan, jiwa raganya juga berikan. Ini nonton tentang sampang atas niku sepenuh jiwa raga. Nah niku nggih, sepenuh jiwa raga. Wa dzalika li anna mahabbatan nabi sallallahu alaihi wasallam fil haqiqati laisat mujarrad kalimatin yuraddiduha al-lisan. Karena yang dimaksud cinta kepada Nabi itu tidak cukup hanya dengan kalimat-kalimat saja. I love you Nabi, saya cinta Nabi, tidak cukup. Audurusin wa khutobin yatluha al-mu'ad wal khutoba, atau ceramah-ceramah para penceramah, para khotib yang menggambarkan kecintaan, itu tidak cukup, harus ada pembuktian. Pembuktiannya apa? Innama tahsulu bi kamalil mutabi'atilah, yaitu dibuktikan dengan ketaatan yang totalitas, tidak separuh-separuh, sing enak-enak tok, sing dipeluni, sing abot-abot ora, mboten ya. Tapi keseluruhan, totalitas, baik kelihatannya sanggup atau tidak, itu taruhannya adalah cinta atau tidak kepada Nabi. Qala Allah Ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian wal qudwatu fi dzalika ashabah radhiyallahu anhum. Nah, untuk panutan kita niki wong Sampang dan sekitarnya dan para kaum muslimin, bahwa dalam mencintai Nabi yang betul kita harus mengikuti para sahabat. Bagaimana sahabat mencintai beliau, apa saja pengorbanannya, sampai-sampai harus berhijrah, sampai harus teraniaya oleh orang kafir dan sebagainya, itu
tetap dilakukan demi membela Nabi. Karena para sahabat adalah alladzina qaddamu wa badalu a'dhamal a'mali as-shadiqati ad-dallati ala hubbihim wa isyarihim lahu ala anfusihim wa amwalihim wa auladihim liddifa'i anhu wa an sunnatihi. Karena para sahabat itu adalah orang yang terdahulu yang sudah jelas-jelas menyerahkan harta bendanya untuk menunjukkan kecintaan kepada Nabi, rela berkorban harta benda, dan juga menyerahkan jiwa raganya, harus berperang. Yang memerintah Nabi siap ya. Bahkan ada beberapa kisah baru akad nikah ya, itu saja yang meminta Nabi, karena yang laki-laki ini orangnya buruk rupa, kemudian melamarkan untuk si orang buruk rupa ini. Setelah ditolak oleh orang tuanya, kemudian si calon pengantin perempuan keluar dari kamar. Wahai orang tuaku, apakah engkau berani menolak lamarannya Nabi? Saya siap dinikahkan dengan siapapun kalau itu memang yang menikahkan Nabi. Akhirnya terjadi pernikahan, baru akad nikah, terus ada perintah perang. Nah, si orang yang baru nikah ini ikut berperang sampai akhirnya syahid di medan perang dan belum pernah menyentuh istrinya. Itu. Kalau kita kan kadang aja mati disit lah, burung bojo, ya. Atau isi seneng-seneng karo bojone. Nah, ya. Itu ini pengorbanan yang luar biasa. Ya. Nah, niki sampai rela mengorbankan harta bendanya, jiwa raganya, kemudian anak-anaknya demi membela Nabi. Nah, itu sudah ditunjukkan oleh para sahabat. Babul awal, bab pertama adalah kewajiban mencintai beliau Nabi. Yajibu ala kulli mukallafin mahabbatahu alaihi sholatu wassalam. Wajib atas setiap orang yang sudah mukallaf, orang yang sudah balik, wajib untuk mencintai nabinya. Maka yang anak-anak kecil itu yang belum balik diajari cinta kepada Nabi dengan kata-kata terlebih dahulu. Setelah nanti balik itu sudah mulai mencintai beliau dengan gerakan. Nabi memerintahkan sholat, purun sholat. Nabi memerintahkan puasa, purun puasa. Nah, itu namanya mencintai sepenuh hati. Qala Allahu azza wa jalla, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum azwajukum wa ashiratukum. Al-ayah niki teng surat At-Taubah ayat 24 ya, dijelaskan oleh Allah bahwasanya apabila bapak-bapak kalian, ibu kalian, saudara-saudara kalian, pasangan kalian, keluarga kalian, harta kalian itu lebih kalian cintai dibanding dengan mencintai Allah dan Rasulnya, maka tunggulah azab dari Allah. Ini sudah jelas di Al-Quran ya. Kalau semisal ngeten pamana ya, untuk kehidupan sehari-hari ya, anaknya kan sholat bukan turun ya. Sholat nanti loh, mungkin loh wis saya ngene kok sholat. Nah, itu menunjukkan bahwa harus ada nopo keteladanan ya. Keteladanan kepriye carane sholat niku mboten menawi dioprak-oprak.
Setelah sudah, baru ada langkah-langkah selanjutnya. Nah, untuk memastikan itu bahwa anaknya sholat, keluarganya sholat, ya, itu harus rela mengorbankan apapun, termasuk disengit. Loh, bapak lu bisik, woi cerewet. Ya, walaupun disengit, ya, karena lebih mencintai anak-anaknya itu kalau mau mengikuti nabinya. Nah ini kadang-kadang anten wong tua wedi karo anake. Ning mboten sanjangi, wah wedi. Seneng ngomahi. Ya, anak wedi karo wong tuane. Ini termasuk tanda-tanda bahwa kita mencintai Allah dan Rasul-Nya itu sepenuh hati dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Insya Allah nanti berlanjut kisah-kisah para sahabat yang mencintai Nabi dengan keunikan-keunikannya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah lillahi ta'ala wa syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa al-baiti innaka hamidun majid. Wa asyhadu an la ilaha illallah wal awliya wal malaikatu muqarrabin syai'un bihi wa bihi syafil wa anzalna rahmatan wa syai'un lillahi lahu al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سلام المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة والمؤمنين والمؤمنات أبانا وأمهاتنا جدنا ونعوذ بصلاتنا ويغفر لنا من شرور أنفسنا الرؤيا والقلب والقلب والشهوات رحمه الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يا رب العالمين إلهي أنت رسولي ورسولي إلهي حلمك فأبنى سؤال إكوني بحب الفاتحة سؤال وأمرك من المقال الأكثر بحب الفاتحة المقال وحسن ما في كوني ما الله وشكر
ya Allah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم الله على أصحابه وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا ربنا الحمد لله يقول جليل وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اجعلنا واجعل اولادنا وبناتنا وعلمنا من اهل العلم ومن اهل الخير ولا تجعلنا واياهم من اهل الشر برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد ولا تجعلنا بها من اهل العلم أولادنا وتخلقنا بها من عبادك الصالحين دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لك الحمد ولك الفضل وإليك المنتهى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل بالإيمان وبالصلاة وإلى الخير والهدى وعن الشر بعدنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ببركة وكرامة استغاثة باسمك حسن مقاصدنا ويسر جميع أمورنا واقض جميع حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة. يسر أمورنا يا الله يسر أمورنا يا الله يسر أمورنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أنواع الرزق والفتوحات يا باسم الذي يبسط الرزق لمن يشاء امسك علينا رزقا واسعا عاجلا غير قاصرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا طالبا بغير مطلوب. اللهم ارزقنا طالبا بغير مطلوب. اللهم ارزقنا طالبا بغير مطلوب. بارك الله فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكرامة السلطان وأولياء وعلى كل أطلب من الحمد والفضل والجلال وبشفاعة رسول الله وبإذن الله وبنور الله تعالى. إن الله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربي هب لي من الصالحين. ربي هب لي من الصالحين. ربي هب لي من الصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إنك أنت
الوهاب يا محول الحب والأحوال حول على الأحسن الحال يا محول الحب والأحوال حول على الأحسن الحال يا مقلب القلوب ثبت قلبي والعادل يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك والعادل صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.